Yo hello guys, what's up? Ini adalah video perdana gua. Dan di sini gue bakal bahas tentang hero yang lagi naik daun di season 31 atau tepatnya setelah update patch kemarin. Apa aja hero-nya? Ayo kita bahas. Balmond, hero yang biasanya dipakai oleh player warrior The Master ini akhirnya bisa keangkat sampai ke level legend dan mythic. Gak heran kalau sekarang kita bisa nemuin user Balmond itu tuh bertebaran di ranked. Dan gak heran juga kalau beberapa waktu sempat di-ban. So, apa yang ngebuat Balmond ini jadi selaris itu? Yap, update patch kemarin itu Balmond di-buff parah, dimana skill 2 nya itu tuh nggak lagi bisa di cancel oleh skill apapun. Jadi, sekalipun disuppress jadi Molina, ditahan, itu masih bisa muter-muter nih Balmond. Tapi ya bersyukurlah kalian para user Balmond, karena sekarang waktu pakai Balmond udah nggak diomelin hero epic lagi. Untuk cara counternya, kalian bisa pakai Baxia Jungler dan main lebih agresif pakai Balmond di early game. Jadi, kalian bisa pakai Baxia sebagai junglernya dan Lilia sebagai mid lanernya. Karena mereka berdua di early game itu tuh udah ada damage buat ngeburst si Balmond ini. Dan jangan lupa buat prioritasin beli dominan ice, karena Balmond ini kalau tim kalian gak ada dominan ice bakal nyusahin banget. Ini adalah rekomendasi build dari para top global. Lunox, di patch kali ini Lunox bisa dibilang dapat revamp, karena dari chaos sama ordernya itu tuh diubah jadi satu kuning dan satu ungu gitu. Nah, hal ini ngebuat Lunox bisa jadi gonta-ganti skill dengan mudah, terutama pada ultimate-nya. Terus sekarang juga waktu kalian ulti ungu itu, penggunaan chaos selanjutnya nggak pakai mana. Jadi, ini yang ngebuat Lunox bisa buat dijadiin jungler. Terus juga buat pasif convertnya itu tuh diubah ya cuy. Dan sekarang si Lunox ini udah bisa pakai item-item cooldown. Jadi Lunox pakai item cooldown reduction semacam kitab sama fleeting time itu tuh cocok banget. Apalagi ultimate-nya sekarang nggak sampai 10 detik kalau udah late game. Buat cara counternya Lunox ini kalian bisa pakai hero yang nabrak ke belakang semacam Yuzong, Lapu-Lapu, Guinevere, agar si Lunox ini nggak bisa komboin skill-skillnya gitu. Apalagi kalau Lunoxnya itu tuh udah pencet ulti yang ungu. Pastinya kan dia bakal nge-spam, dan di posisi itu adalah kesempatan yang bagus banget buat kalian para fighter nabrak bisa majuin si Lunox ini. Terlebih buat efek slow skill ungunya kan udah dihilangin ya cuy. Jadi kalian bisa pakai support semacam Rafaela, mid lane semacam Lilia dan Safir, itu bakal aman banget. Karena si Lunox ini nggak bisa nyerang kena slow dari hero-hero tersebut. Ini rekomendasi build yang gue pakai. Dan buat uji cobanya udah ada di short gue ya cuy. Yang ketiga adalah Nana. Gue nggak tahu pemikiran Montat itu gimana, tapi cuy, Nana aja sebelum di revamp itu udah annoying banget. Kalian tahu rasanya dijadiin Molina itu seberapa tainya. Dan setelah di revamp itu malah satu squad bisa jadi Molina semua. Kan bener-bener. Dan sekarang juga lagi lumayan sering di pick. Gue ngerank ketemu beberapa kali Nana geblek ini. Dan itu Molina emang bener-bener ngeselin banget. Buat cara counternya, kalian bisa pakai assassin semacam Lance, Fanny, Link dan semacamnya. Untuk buildnya kalian bisa ikutin yang gue pakai ini. Ini full damage ya cuy, jadi bakal sakit banget. Cuma kalian gampang buat di kill. Tapi kalau kalian mau damage gede dan ada sedikit defense-nya, kalian bisa beli Winter aja. Walau cuma bentar tapi ya lumayan lah. Dan Nana juga dapat buff dari ultimate-nya, dimana sekarang jarak antar build-buildannya itu nggak lama kayak dulu lagi. Jadi buat hero semacam mage atau MM gitu bakal gampang banget buat dikenain. Tapi kalau teman kalian pakai Nana dan ultinya masih aja sering miss, saran gue sih langsung di ninja aja sih cuy. Yang keempat di sini adalah Dirot. Muntun sekarang lagi fokus banget buat buff hero-hero yang ada di XP Lane, termasuk si Dirot ini. Di sini buff paling berpengaruh di Dirot itu terdapat pada ultimate-nya, dimana sewaktu kita udah ngecas ulti itu udah nggak bisa buat diganggu gugat walau pakai efek suppress macam Kaja sama Franco gitu. Jadi itu bakal enak banget cuy. Kan biasanya Dirot itu paling nyesek banget kalau ultinya ke cancel, targetnya sekarat, tiba-tiba kena linggisnya si Johnson. Kan berasa pengen banting HP gitu cuy. Makanya sekarang Dirot tuh jadi naik banget karena ya di buff ini. Sering juga sekarang buat dijadiin hyper, karena bisa snowball di early dan bisa bantai-bantai di awal. Karena skill 2 di road itu tuh bisa mecahin defense lawan sampai 85%. Bayangin, kalian udah beli defense banyak-banyak terus diserang di road.
itu tuh defense kalian yang tadinya 100% jadi 15% aja cuy. Makanya kalau di early game itu kan pasti belum pada beli item defense. Nah, si Dirot itu tuh tentu aja keenakan karena beli item defense aja masih bocor, apalagi belum beli sama sekali. Ya bakal enak banget dah. Buat build ini adalah rekomendasi dari Top Global, dan kalau kalian kurang suka sama buildnya bisa komen aja menurut kalian gimana build paling efektif buat Dirot yang sekarang. Yang keempat di sini adalah Alice. Alice juga salah satu hero yang di revamp di update kemarin, dan revampnya itu pada pasifnya, yang dimana dulu ketika Alice ini deket-deket minion dan minionnya itu mati, maka minion tersebut bakal ngedrop orb kayak gini, yang bisa diambil oleh Alice dan bakal ngaruh ke dirinya terutama pada penggunaan mananya. Jadi Alice dulu harus ngumpulin minimal 60 stack buat ikut war. Tapi buat sekarang Alice ini direvamp. Di sini tertulis mekanisme Blood Orb memaksa player untuk berada di beberapa lane untuk memaksimalkan keuntungan. Kali ini kami akan menghapus pasif ini dan menyesuaikan kecepatan skill aktifnya. Sekarang skill 2 nya lebih sering digunakan dan ultimate-nya memberikan lebih banyak daya tahan dan mendukung damage burst dari skill 2 nya. Jadi pada intinya sekarang Alice tuh udah nggak lagi ngumpulin stack kayak dulu lagi. Dan Alice juga sekarang bisa nggak pakai item mana regen kayak enchanted talisman, sepatu mana, gitu-gitu udah nggak perlu. Karena sekarang Alice bakal mulihin 1,5% max mana setiap detiknya dan menjadi 3% saat kalian itu gelut sama hero musuh. Jadi daripada kalian itu beli mana regen yang kurang efektif buat pet sekarang, mending kalian beli item-item yang bisa buat nambahin max mana kalian. Ingat, max mana, bukan mana regen. Kalian bisa pakai Clock of Destiny atau Twilight dan item-item menambah max mana lainnya, agar mana regen kalian itu tuh dapat dari pasif itu tuh gede, dan tentunya ngebuat kalian bisa pantengin ultimate-nya lebih lama. Alice juga sekarang bisa mulai ikut war dari early game karena revamp ini. Sekarang juga untuk skill 2 nya itu tuh di revamp, dimana saat Alice dalam posisi ulti, maka skill 2 nya yang 6 detik itu bakal dikurangin 0,5 detik saat mengenai satu hero lawan. Jadi kalau ultimate-nya kalian bisa mengenai 5 hero lawan, itu bakal ngurangin sampai 3 detik. Yang artinya kalian bisa gunain skill 2 nya itu tuh kayak setiap 1,5 detik kalau kalian bisa kenain ultimate-nya ke 5 orang. Ini rekomendasi build dari para Top Global. So gue rasa cukup buat video kali ini. Menurut kalian hero mana lagi nih yang setelah di revamp jadi sering di pick? Sekarang partian gue lagi sering banget main Balmond dan Dirot ini. Ya kalian bisa coba aja sama partian kalian cuy. Kalian bisa kasih gue ide konten kalau kalian mau. Jangan lupa buat tinggalin like sama subsnya. And goodbye.